Baik, di video kali ini kita akan membahas materi tentang teknik sampling probability. Definisi, sampling adalah proses memilih sebagian anggota populasi untuk dijadikan sampel penelitian. Dalam penelitian gizi, teknik sampling penting karena membantu peneliti memperoleh data yang mewakili populasi sehingga hasil penelitian lebih akurat. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik ini sering digunakan dalam penelitian kuantitatif karena dapat mengurangi bias dan membantu peneliti melakukan generalisasi hasil penelitian. Teknik pengambilan sampel probability. Yang pertama ada simple random sampling, yaitu pengambilan sampel secara acak sederhana tanpa membedakan kelompok dalam populasi. Langkah-langkahnya, yang pertama menentukan populasi, kedua menentukan jumlah sampel, ketiga membuat daftar seluruh anggota populasi, 4 memberi nomor pada setiap anggota, 5 memilih sampel secara acak atau undian atau random. Adapun rumus yang digunakan yaitu rumus Lovin, yang dimana N sama dengan N per 1 ditambah NE kuadrat. Keterangannya yaitu N kecil itu sama dengan jumlah sampel, N besar jumlah populasi, dan E adalah tingkat kesalahan. Adapun kelebihannya yaitu mudah dilakukan dan bias kecil, sedangkan kekurangannya yaitu sulit jika populasi besar dan membutuhkan daftar populasi lengkap. Yang kedua ada systematic sampling, yang dimana merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan interval tertentu. Langkah-langkahnya, yang pertama menentukan populasi, kedua menentukan jumlah sampel, ketiga menghitung interval dengan rumus K sama dengan N besar per N kecil, yang keempat menentukan titik awal secara acak, kelima memilih sampel setiap interval, yang dimana kelebihannya praktis dan cepat serta sampel tersebar merata. Sementara kekurangannya yaitu bisa bias jika ada pola tertentu dalam populasi. Dan yang ketiga ada stratified sampling, yaitu merupakan teknik pengambilan sampel dengan membagi populasi menjadi beberapa kelompok atau strata. Langkah-langkahnya yaitu menentukan strata, kedua mengelompokkan populasi sesuai strata, ketiga mengambil sampel dari setiap strata secara acak. Adapun rumus sampel tiap strata yaitu NI sama dengan NI per N kali N. Keterangannya NI yaitu jumlah sampel tiap strata, N besar I jumlah populasi tiap strata, N besar sama dengan total populasi, dan N kecil merupakan total sampel. Kelebihannya yaitu semua kelompok terwakili dan juga hasil lebih akurat, sedangkan kekurangannya membutuhkan data populasi yang lengkap. Dan yang keempat ada cluster sampling, yaitu merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan kelompok atau wilayah tertentu. Langkah-langkahnya, yang pertama menentukan populasi, kedua membentuk cluster, ketiga memilih cluster secara acak, keempat mengambil sampel dari cluster terpilih. Adapun kelebihannya yaitu hemat waktu dan biaya, cocok untuk wilayah luas. Sementara dengan kekurangannya, ketelitian lebih rendah dibandingkan oleh teknik lain. Dan yang kelima ada multi-stage sampling, yaitu merupakan teknik pengambilan sampel bertingkat. Langkah-langkahnya, yang pertama menentukan populasi, kedua membagi populasi menjadi beberapa tahap, ketiga memilih sampel secara acak pada setiap tahap, keempat mengambil sampel akhir. Adapun rumus yang digunakan yaitu rumus Lemso, yaitu N sama dengan Z kuadrat dikali P dalam kurung 1 dikurang P per D kuadrat. Keterangannya, N yaitu jumlah sampel, Z sama dengan tingkat kepercayaan, P sama dengan proporsi, D yaitu tingkat kesalahan. Kelebihannya cocok untuk populasi besar dan juga lebih efisien, sementara kekurangannya prosesnya lebih rumit. Baik, masuk selanjutnya kita pada latihan soal yang pertama. Penelitian status gizi dilakukan pada seluruh kecamatan di suatu provinsi yang memiliki wilayah sangat luas. Peneliti memiliki beberapa wilayah secara acak agar lebih hemat waktu dan biaya. Teknik sampling yang tepat adalah A. Cluster sampling, B. Simple random sampling, C. Systematic sampling, D. Accidental sampling. Yaitu jawabannya A. Cluster sampling, yang dimana cluster sampling cocok digunakan pada populasi yang luas dan tersebar di berbagai wilayah. Latihan soal yang kedua, seorang dosen menjelaskan bahwa probability sampling memiliki peluang yang sama bagi seluruh anggota populasi untuk dipilih sehingga dapat mengurangi bias penelitian.
Keuntungan probability sampling adalah A. Data sulit digeneralisasikan, B. Mengurangi validitas penelitian, C. Mengurangi bias penelitian, D. Sampel tidak mewakili populasi. Adapun jawabannya yaitu C. Mengurangi bias penelitian penjelas, yang dimana probability sampling membantu menghasilkan sampel yang lebih representatif dan dapat mengurangi bias. Latihan soal yang ketiga, peneliti membagi populasi siswa berdasarkan kelas 7, 8, dan 9 sebelum mengambil sampel secara acak. Tujuan pengelompokan tersebut adalah A. Mempercepat wawancara, B. Mengurangi jumlah populasi, C. Agar setiap kelompok terwakili, D. Mempermudah pengukuran berat badan, yang dimana jawabannya yaitu C. Agar setiap kelompok terwakili. Penjelasannya, pada stratified sampling, populasi dibagi menjadi strata agar seluruh kelompok dalam populasi dapat terwakili secara proporsional. Adapun kesimpulan daripada materi ini yaitu probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang sama kepada seluruh anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel penelitian. Jenis probability sampling terdiri dari yang pertama simple random sampling, kedua systematic sampling, 3 stratified sampling, 4 cluster sampling, 5 multistage sampling. Pemilihan teknik sampling harus disesuaikan dengan tujuan penelitian, kondisi populasi, serta waktu dan biaya agar hasil penelitian lebih valid dan representatif. Baik, sekian penyampaian materi yang dapat saya berikan lewat video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih.